Halo sobat. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul Undisputed. Kita akan bahas yang kedua, The Last Man Standing. Sebetulnya Mimin pernah ngebahas film Undisputed ini yang pertama, link ada di deskripsi di bawah. Kali ini di film Undisputed yang kedua akan mengisahkan lawan dari film Undisputed yang pertama yang bernama Iceman. Akan tetapi kali ini pemerannya yang memerankannya berbeda. Iceman yang saat itu sudah berhasil keluar dari penjara, ia malah dijebak kembali oleh mafia judi hingga membuat dirinya harus kembali masuk ke dalam penjara. Karena mafia ini memiliki seorang petarung tinju bebas yang tidak memiliki lawan yang seimbang, berbeda dengan Undisputed pertama. Dalam Undisputed kedua kali ini pertandingan yang akan dilakukan di dalam lapas adalah tinju bebas atau seperti MMA atau UFC. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan pemeran utama dalam film ini yang bernama George Iceman Chambers. Ia sedang melakukan sebuah syuting iklan sebuah produk minuman di negara Rusia. Akan tetapi saat itu Iceman merasa kesal karena harus melakukan hal yang tidak ia sukai. Sekilas info, saat ini Iceman menjadi seorang mantan juara dunia yang kehidupannya cukup kurang beruntung karena ia harus menggarap apapun pekerjaan untuk kehidupan ke depannya. Termasuk ia pun menjadi bintang iklan minuman tersebut secara terpaksa. Scene berganti di sebuah ring di dalam penjara. Scene memperlihatkan sebuah pertandingan tinju bebas. Saat itu pertarungan tersebut sering dikelola oleh seorang mafia yang bernama Gaga. Pertandingan kali ini akan mempertontonkan seorang juara yang tak terkalahkan dengan rekor bertanding 44 tanpa pernah kalah. Pria itu bernama Boyka. Terlihat Boyka memiliki fans garis keras yang selalu mendukungnya. Dalam pertandingan ini Boyka sangat mendominasi pertandingan, bahkan lawannya pun tidak memberikan serangan yang berarti kepadanya. Hanya dalam beberapa ronde saja Boyka dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Kemudian pertandingan ini dikelola oleh Gaga yang menjadi bandar judi bagi orang-orang yang berduit di luar sana. Lalu di tempat lain, ada sekelompok orang sedang menuju ke kamar milik Iceman. Diketahui mereka akan menjebak Iceman dengan cara menyimpan sejumlah narkoboy di dalam buku miliknya. Beruntungnya, Iceman dapat pulang lebih awal dan ketika ia akan memasuki kamarnya, Iceman dapat menghalau serangan dadakan dari para penyusup tersebut. Kemudian beberapa orang dari komplotan tersebut dapat Iceman lumpuhkan dengan mudahnya. Akan tetapi, tiba-tiba beberapa orang yang berada di luar, mereka mengejutkan Iceman, lalu memberikan serangan yang membuat dirinya tidak sadarkan diri. Kemudian tak lama dari kejadian tersebut, para polisi datang dan memeriksa seluruh benda yang ada di dalam kamar Iceman. Ternyata saat rencana dari komplotan yang sebelumnya telah menyimpan sebuah narkoboy di dalam Alkitab milik Iceman telah berhasil, nyatanya hal tersebut menjadi salah satu bukti dan tuduhan kepada Iceman, sehingga membuat dirinya terpaksa akan mendekam kembali ke dalam penjara. Karena saat itu pun Iceman tidak dapat membuktikan bahwa narkoboy tersebut bukanlah miliknya. Singkat cerita, akhirnya Iceman pun telah sampai di sebuah lapas. Lapas ini adalah lapas yang dihuni oleh Boyka sang juara. Di sisi lain, Boyka yang sedang melakukan perawatan oleh anak buahnya, ia sedikit terpancing emosinya ketika anak buah salah membuat gerakan ketika penanganan luka di tangannya. Itu membuat Boyka malah menyerang balik lalu membuat sebuah luka di tangan anak buahnya. Tak lama kemudian tiba-tiba anak buah Boyka mengatakan bahwa Iceman akan masuk ke dalam penjara ini. Mendengar bahwa Iceman telah sampai di lapas, Boyka langsung keluar dan melihat Iceman secara langsung. Terjadi eye contact antara mereka sebelum Iceman akhirnya dibawa oleh petugas sipir.
Di lapas ini, Iceman pun langsung menghadap kepada kepala sipir yang bernama Marco. Marco menegaskan kepada Iceman bahwa dirinya pun memiliki seorang juara di dalam lapas. Iceman pun langsung menanggapi hal tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya tak memiliki niat untuk dipenjara dengan waktu yang lama. Lalu, ketika Iceman akan melakukan MCK, ia sedikit mengeluhkan bahwa air yang dimiliki oleh penjara adalah air dingin. Karena saat itu di Rusia sedang mengalami musim dingin. Karena seperti biasa Iceman memiliki watak yang sedikit bosi, ia pun langsung menyuruh para sipir untuk mengganti dengan air hangat. Hal tersebut diberi tanggapan dengan cara para sipir mencoba untuk menghajar Iceman. Tapi apa daya, mereka bukan tandingan Iceman dan Iceman dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Singkat cerita, akhirnya Iceman harus tetap mandi menggunakan air dingin. Karena saat itu, para sipir mengerahkan banyak petugasnya untuk mengawasi Iceman. Kemudian, saat akan menuju ke kamar sel miliknya, Iceman sempat dibuat kesal karena salah satu anak buah Boyka melemparkan sebuah air seni. Ketika di dalam sel, dia akan ditemani oleh seorang mantan pecandu narkoboy yang bernama Steffi. Steffi memberitahu untuk tidak memiliki masalah dengan Boyka dan anak buahnya. Lalu makan siang pun tiba. Di dalam kantin, semua para napi otomatis berdiri untuk memberikan penghormatan kepada Boyka yang hadir. Hanya satu yang tidak berdiri dan tidak memberikan penghormatan, yakni Iceman. Padahal Steffi sebelumnya telah mengingatkannya. Boyka ketika melihat apa yang dilakukan oleh Iceman langsung memperkenalkan diri bahwa di lapas ini hanya Boyka yang menjadi juaranya. Mendengar hal tersebut, Iceman dengan muka tengilnya langsung menyiram Boyka dengan segelas air yang telah diludahi sebelumnya di hadapan Boyka. Boyka yang tidak terima karena diperlakukan seperti itu langsung bereaksi dengan menendang kursi di hadapannya lalu menyerang Iceman. Beruntungnya saat itu tidak ada pertarungan yang berarti antara mereka berdua. Scene berganti. Scene memperlihatkan Boyka yang tidak suka karena para sipir malah melerai dirinya untuk menghajar Iceman. Akan tetapi Marco sang kepala sipir menegaskan bahwa Boyka hanya boleh bertarung dengan Iceman hanya di atas ring saja. Di sisi lain, Iceman bertemu dengan manajernya yang bernama Phil. Mereka berbincang mengenai progres sudah sejauh mana Phil mengurusi kasus yang sedang menimpa Iceman. Iceman menegaskan bahwa dirinya ingin segera keluar dari penjara. Kemudian, di tempat yang lain, Marco sedang melakukan pertemuan dengan Gaga. Di sini terungkap faktanya mengapa Iceman dijebloskan ke penjara adalah akal-akalan yang dibuat oleh Gaga. Karena ia memiliki sebuah rencana untuk membuat pertandingan antara Iceman dengan Boyka. Karena Gaga melihat sebuah peluang itu akan menjadi sebuah pertarungan yang besar dan akan mengikat animo para penjudi besar agar mengikuti taruhan. Kembali lagi ke dalam lapas, Steffi ternyata telah diketahui oleh anak buah Boyka bahwa dirinya adalah teman dari Iceman. Hal itu membuat dirinya dikeroyok oleh anak buah Boyka. Tak lama kemudian, di sana Iceman langsung bereaksi dengan cara menolong Steffi lalu menghajar balik mereka. Setelah itu mengetahui anak buahnya telah dihajar oleh Iceman, membuat Boyka marah besar, lalu mendatangi Iceman dan mengajaknya untuk bertarung di ring. Karena seperti kita ketahui sebelumnya, Boyka hanya diizinkan bertarung dengan Iceman hanya di dalam ring saja. Selain itu, Iceman tidak menanggapi serius ajakan bertarung dari Boyka. Akan tetapi, beberapa hari kemudian Boyka kembali melakukan pertarungan kembali. Seperti biasanya, lawannya saat ini tidak memberikan perlawanan yang berarti bagi Boyka. Sehingga membuat pertandingan tersebut dimenangkan olehnya dengan mudah. Di akhir pertandingan, Boyka yang mengetahui bahwa Iceman pun menonton pertandingannya seketika membuat pesan yang seakan-akan, "Aku tunggu kau di ring ini."
Scene berganti, di malam harinya Iceman diberikan pekerjaan yang sangat menjijikan, yakni harus membersihkan saluran tinja yang bocor dengan menggunakan skop yang telah berada di dalam kubangan tinja. Sekilas info mengapa para sipir memberikan perlakuan yang buruk kepada Iceman. Karena hal itu mereka lakukan karena perintah Marco. Sebelumnya Marco telah diberikan beberapa uang yang cukup banyak dari Gaga. Maksud mengapa Gaga menyuap Marco karena ingin segera melihat pertandingan Iceman versus Boyka. Kembali lagi, Iceman merasa tidak berdaya dan terpaksa membersihkannya. Tak lama kemudian ada kakek tua yang bernama Krot. Krot adalah penjaga ruang saluran pembuangan lapas ini. Ketika dahulu sebetulnya Krot adalah seorang mantan tentara elit milik Rusia. Dalam masa tugasnya sebagai pembersih tinja, Iceman sesekali berbincang dengan Krot mengenai tentang masa lalu mereka. Lalu ketika beberapa hari ada sebuah kejadian yang di mana anak buah Boyka kembali mengeroyok Iceman. Di sini Krot memperlihatkan skill ketika dahulu ia menjadi seorang tentara elit. Meskipun dia berada di kursi roda, Krot berhasil menghajar satu orang dengan cara mengunci dirinya. Tak lama kemudian para petugas sipir pun datang untuk melerai keributan tersebut. Hal ini menyebabkan Iceman menjadi dikurung di ruang isolasi untuk beberapa saat. Saat Iceman menjalani hukumannya di ruang isolasi, ia sempat dibantu oleh Krot dengan diberikan beberapa obat dan makanan. Tapi tak lama kemudian petugas akhirnya mengeluarkan Iceman lalu membawanya ke sebuah ruangan yang sudah disediakan makan malam. Lalu dalam pertemuan makan malam ini, Iceman akan bertemu dengan Gaga. Gaga akhirnya menjelaskan kepada Iceman tentang semua yang telah menimpa Iceman hari ini. Itu adalah perbuatan Gaga. Kemudian Gaga pun mencoba untuk membuat kesepakatan dengan Iceman dan memintanya untuk bertanding dengan Boyka. Dan jika Iceman sepakat akan tawaran dari Gaga, maka ia akan segera dibebaskan bahkan akan diberikan sejumlah uang yang cukup besar. Akan tetapi di sini Iceman mencoba menolaknya karena ia yakin bahwa manajernya sedang mengurusi kasus yang sedang ia hadapi. Semua harapan itu semua sirna ketika Iceman melihat manajernya datang dan memberitahu bahwa ia pun sedang bekerja sama dengan Gaga. Melihat kemungkinan ia akan keluar dengan cepat, akhirnya secara berat hati ia pun setuju akan tawaran dari Gaga untuk bertarung dengan Boyka. Setelah itu, Iceman pun berbincang dengan Steffi mengenai Iceman akan meminta bantuan kepadanya untuk menjadi sebagai penjuru ketika ia sedang bertarung. Scene berganti setelah beberapa hari Boyka dan Iceman terpaksa berlatih di tempat yang sama secara bergantian. Karena fasilitas latihan di dalam lapas hanya memiliki satu tempat saja. Lalu, Shin memperlihatkan Steffi yang sedang diancam oleh anak buah Boyka dan mereka menyuruh Steffi untuk mencampurkan obat bius ke dalam minuman Iceman ketika ia nanti bertarung dengan Boyka. Singkat cerita, tibalah di mana pertarungan tinju bebas antara Iceman dan Boyka. Pertarungan mereka sebetulnya cukup sengit, bahkan dalam beberapa ronde Iceman dapat mengimbangi Boyka yang memiliki kaki andalannya. Akan tetapi di saat di tengah pertandingan, Steffi akhirnya memberikan minuman yang diberikan oleh anak buah Boyka. Beruntungnya saat itu, Krot melihat hal tersebut dan mencoba menganalisa keadaan. Dan benar, di saat minuman itu diminum oleh Iceman, ketika dalam pertandingan Iceman menjadi tidak terkendali dan akhirnya ia pun kalah dalam pertandingan tersebut. Di saat Iceman siuman, ia sudah memiliki luka memar di bagian wajahnya. Lalu Krot memberitahu kejadian sebenarnya bahwa Steffi diminta anak buah Boyka untuk memberikan minuman yang telah dicampur obat bius.
Mendengar hal tersebut, Iceman langsung bereaksi untuk menemui Steffi. Sayangnya, Iceman melihat pemandangan yang mengerikan, karena ia harus melihat Steffi yang sudah tidak bernyawa. Usut punya usut, ternyata Steffi sangat merasa bersalah karena telah memberikan minuman yang telah dicampur obat bius. Iceman langsung bereaksi mendatangi Boyka dan anak buahnya. Iceman meluapkan kekesalannya kepada Boyka dan memaki dirinya sebagai pengecut karena telah mencampurkan obat bius ke dalam minumannya. Akan tetapi Boyka seperti tidak tahu apapun karena apa yang telah dilakukan anak buahnya itu tanpa sepengetahuannya. Di saat yang bersamaan, kepala sipir pun datang ke hadapan mereka. Iceman yang mengetahui bahwa mereka tidak tahu apapun langsung meluapkan kekesalannya kepada kepala sipir hingga Iceman pun memukul dirinya. Hal tersebut menjadi mimpi buruk kembali bagi dirinya karena para sipir akan menghukum Iceman di tengah lapang dan mengikatnya di sebuah tiang. Sudah hampir 1 hari penuh Iceman diikat di tengah lapang sampai ia pun merasa kedinginan. Beruntungnya saat itu, para napi yang lainnya mulai membantu Iceman dengan memberikan jaket serta makanan dan minuman agar ia dapat bertahan. Scene berganti, Gaga yang mengetahui bahwa pertandingan sebelumnya telah ada kecurangan langsung menemui kepala sipir. Gaga saat itu langsung memarahinya karena telah menyiksa Iceman. Kemudian Gaga pun menemui Iceman dan berjanji akan membuat pertandingan ulang. Serta Gaga pun menegaskan bahwa akan mengeluarkan Iceman dari penjara. Iceman pun mengajukan kesepakatan kepada Gaga. Gaga harus memberikan jaket kepada para napi yang selalu kedinginan ketika berada di lapangan dan memberikan mereka beberapa makanan yang layak. Setelah itu, di tempat yang lain, Gaga bertemu dengan manajer Iceman. Terungkap bahwa manajer Iceman sangat gila uang karena setelah ia mendapatkan uang bagian milik Iceman yang malah menyarankan kepada Gaga untuk membiarkan Iceman mendekam di penjara. Mengetahui manajer Iceman adalah seseorang yang rakus, akhirnya Gaga pun menghabisi dirinya ketika ia akan mengendarai mobilnya. Kemudian kembali ke lapas, Iceman saat ini akan sedikit belajar mengenai bagaimana teknik yang tepat ketika di dalam pertandingan tinju bebas. Saat itu, Crowd lah yang mengajarkan beberapa teknik kepada dirinya termasuk teknik andalan, yakni mengunci seseorang lalu mematahkan kakinya. Setelah itu terjadi perbincangan antara mereka. Di sini Crowd menceritakan. Di sisi lain, Boyka pun melakukan latihannya dengan beberapa anak buah yang ia jadikan sebagai lawan bertarungnya. Beberapa hari kemudian, pertandingan ulang mereka akhirnya kembali digelar. Seperti biasa, di luar sana mulai memasang taruhan di antara mereka. Menariknya di saat pertandingan kali ini, para penonton yang notabene para napi mulai terbagi menjadi 2, yakni menjadi pendukung Iceman dan pendukung Boyka. Perbedaan dalam pertandingan kali ini, Crowd lah yang bertugas sebagai penjuru untuk memberikan beberapa arahan mengenai jalannya pertandingan. Dan ronde 1 pun dimulai. Seperti biasa mereka mulai melakukan jual beli serangan. Saat ini Boyka dan Iceman pun dapat bertarung dengan baik. Kemudian beberapa ronde pun hampir tidak ada yang terpojokan atau mendominasi. Mereka bertarung hampir seimbang, akan tetapi hal yang menarik perbedaannya hanya dalam segi kekuatan yang digunakan. Iceman dominan melakukan pukulan, sedangkan Boyka dominan menggunakan tendangan. Sampai di mana di beberapa ronde selanjutnya, Crowd memberikan kata-kata yang membuat semangatnya Iceman membara. Crowd mengatakan, kau harus menghabisi dia sekarang, atau kau akan membusuk selamanya di penjara seperti aku. Kemudian Iceman mengingat semua momen siksaan yang pernah ia rasakan.
Lalu ronde inilah Iceman mulai mengeluarkan seluruh kemampuannya, bahkan serangan yang ia lakukan tidak hanya pada pukulan saja. Sampai di mana ada sebuah kesempatan untuk mengunci Boyka. Mereka mulai bertaruh siapa yang berhasil dalam kuncian tersebut. Sebelumnya, Iceman yang sudah mempelajari hal tersebut dari Crot akhirnya berhasil membuat kaki milik Boyka patah dan memenangkan pertandingan. Kemudian para penonton pun bersorak atas kemenangan Iceman. Setelah itu Iceman pun berhasil bebas dan diberikan uang yang sangat banyak dari pihak Gaga. Bijaksana Iceman saat itu malah menggunakan uang tersebut menjadi jaminan agar Crot dapat keluar dari penjara. Scene terakhir memperlihatkan Iceman yang mengantar Crot ke sebuah stasiun untuk bertemu dengan keponakannya yang sudah beranjak dewasa. Ini menjadi momen yang haru biru. Tama.